Pada Rabu 15 Februari 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Eliadi Hulu, warga desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, mengajukan permohonan yang tercatat dengan nomor 15-Romawi 21-2023. Undang-Undang Desa mengatur dalam pasal 39 ayat 1, kepala desa menjabat selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut, bunyi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Desa. Diskusi panel dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P.Vogt, didampingi oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Arif Hidayat. Eliadi Hulu, pemohon, dalam persidangan luring menyatakan pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari pengesahan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menjabat selama 6 tahun sekaligus. Pemohon harus menunggu 6 tahun jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa di kemudian hari. Eliadi menjelaskan pokok-pokok permohonan tersebut, mengatakan jika kepala desa terpilih di desa pemohon untuk 6 tahun mendatang ternyata kurang kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang baik, tidak cakap atau tidak mampu, menyebabkan pembangunan dan kemajuan desa terhambat atau bahkan menyengsarakan masyarakat desa, maka pemohon harus menunggu 6 tahun mendatang untuk menggantikan kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun. Pemohon mengklaim bahwa jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun, maka desa pemohon akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk memilih pengganti yang memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang kuat, yang akan berdampak pada percepatan dan peningkatan kemajuan desa pemohon, karena banyak perbaikan positif yang mungkin terjadi dalam setahun. Harmonisasi akan terjadi jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun berdasarkan norma yang digariskan dalam konstitusi, khususnya dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal ini menjadi pedoman bagi seluruh batasan masa jabatan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi keadilan dalam ketatanegaraan Indonesia. Wujud demokrasi. Pemohon lebih lanjut mengklaim bahwa jika pengaturan yang digariskan dalam pasal 39 Undang-Undang Desa tentang masa jabatan kepala desa tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan pembalikan demokrasi dalam masyarakat desa. Kita semua harus menyadari bahwa bagi sebagian orang yang tinggal di desa, wajah demokrasi adalah ketika ada pemilihan, seluruh desa ikut memilih karena rasa kepemilikan yang tercipta melalui pemilihan kepala desa. Keadaan ini akan mendorong masyarakat desa untuk terus terlibat aktif dalam operasional desa. Namun, keinginan masyarakat desa untuk mengikuti pesta demokrasi akan berkurang jika pemilihan kepala desa diperpanjang. Apalagi jika kepala desa diberi kesempatan untuk menjabat selama 3 periode, masyarakat akan mempersoalkan poin pemungutan suara jika yang bersangkutan menang. Anggapan ini berkembang ketika petahana telah menjabat selama 2 periode dan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Selain itu, jika perangkat desa adalah pendukung kepala desa, kemungkinan akan terjadi pemilihan yang curang. Karena merupakan konsep fundamental yang perlu diatur secara logis,
maka batasan masa jabatan kepala desa harus disesuaikan dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali. Demi terciptanya keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu. Hal ini berupaya menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Presiden, gubernur, bupati atau wali kota, serta badan usaha milik negara dan swasta yang menawarkan jasa semuanya mengikuti pola masa jabatan yang mensyaratkan masa jabatan 5 tahun dengan masa jabatan 2 kali. Direksi dan komisaris memiliki batasan masa jabatan 5 tahun. Eliadi mengklaim keputusan legislator menetapkan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan durasi 3 kali tanpa memberikan penjelasan. Pembentuk undang-undang tidak berangkat dari basis argumentasi yang kuat. Undang-undang desa tiba-tiba mengatur masa jabatan dengan cara demikian. Ia menilai sudah tepat mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam membuat ketentuan masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa. Pembatasan kekuasaan, masa jabatan yang bisa mencapai 6 tahun dengan 3 kali masa jabatan atau total 18 tahun adalah berlebihan dan bertentangan dengan cita-cita konstitusionalisme yang menuntut pengekangan wewenang dan penghindaran penyalahgunaan. Dengan menetapkan masa jabatan kepala desa yang wajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kekuasaan tersebut dapat dikendalikan. Jika berpegang pada pedoman pasal 39 Undang-Undang Desa, maka masyarakat akan lebih mudah menyalahgunakan jabatan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional. Peraturan yang mengatur masa jabatan yang terlalu panjang dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi merusak kelembagaan karena bertentangan dengan asas konstitusionalis dan proporsionalitas serta tidak dikembangkan dengan nalar yang matang dan didukung dengan baik. Selain itu, tidak memperhatikan arah, penguatan, dan rencana pembangunan dan kemajuan desa secara menyeluruh dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya berdasarkan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pengangkatan perangkat desa adalah salah satu contoh sikap angkuh kepala desa. Perangkat desa yang memiliki ikatan dengan kepala desa dalam tingkat politik, kekeluargaan, atau kekerabatan sering diangkat oleh kepala desa. Terpilihnya kepala desa di masyarakat pemohon, yakni di desa Ononamolo, Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, menjadi salah satu contoh yang mencolok. Kepala desa dibebaskan dari nilai hasil seleksi meskipun seleksi dan penyaringan perangkat desa telah selesai. Sebaliknya, kepala desa memilih kontestan untuk pemilihan perangkat desa dengan skor peringkat ketiga. Kepala desa lebih memilih untuk memilih perangkat desa yang memiliki kepentingan pribadi kepadanya, bertindak semena-mena dan angkuh. Peserta dengan peringkat 1 mengirimkan surat protes kepada kepala desa dan bupati karena ingin memperjuangkan haknya. Namun surat protes itu tidak digubris. Baik kepala desa maupun bupati tidak menanggapi sama sekali. Pemohon berpendapat
Mahkamah harus mengambil tindakan untuk membatasi masa jabatan dan masa jabatan kepala desa agar sesuai dengan asas-asas pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon selanjutnya meminta kepada pengadilan untuk menjelaskan mengapa masa jabatan dan masa jabatan kepala desa tidak dapat digabungkan dalam musyawarahnya. Hal ini dilakukan agar mahkamah dapat memenuhi tugasnya sebagai pelindung demokrasi dan pengawal konstitusi. Akibatnya, pemohon dalam permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi menilai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Desa inkonstitusional dan tidak dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengatur bahwa kepala desa menjabat selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. Pasal 39 Undang-Undang Desa pasal 39 ayat 2 tersebut kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksakan sepanjang tidak dimaknai bahwa kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.